Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami melintas di tol Cipali dari ruas Sumberjaya menuju ke arah Cirebon. Kita saksikan pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas di tol Cipali ruas Sumberjaya hingga Cirebon seperti apa. Kami melintas pada pukul 07.10 WIB. Saat ini kendaraan di KM 173 cukup ramai, meskipun tidak macet, tetapi ini lebih ramai dari biasanya pada pagi hari. Dan inilah exit tol Sumberjaya, Jatiwangi, bisa juga ke Bandung. Kami harus berjalan lurus menuju ke Palimanan, Cirebon, dan juga ke arah Padang, Semarang. Di depan ada kendaraan berat, matahari sudah mulai bersinar. Kami adalah sebuah kendaraan travel. Dan matahari sudah cukup tinggi pada pukul 07.11 WIB ini. Kendaraan masih cukup ramai. Sebelah kiri adalah ada kendaraan pengangkut mobil minibus atau biasanya disebut mobil gendong. Kami sudah sering melintas di tol Cipali ini, tapi memang pada pukul 07.10 WIB ini jarang sekali melintas. Kali ini kami mengupdate kondisi terkini di jalan tol Cipali yang ke arah Cirebon. Kendaraan masih cukup ramai, selain kendaraan pribadi juga banyak kendaraan box, truk, juga kendaraan travel maupun juga bus. Kiri karena kendaraan box selalu mengambil jalur 2, maka rata-rata kendaraan kecil harus mendahului melalui jalur 1 atau sebelah kiri. Dan ini sebenarnya tidak diperkenankan, tapi karena terjadi blind spot dan itulah para pengendara kendaraan berat memang seringkali tidak tertib ketika menggunakan jalan tol. Sudah tiba di KM 179 sekarang. Dan tidak lama lagi akan tiba di Cipali yang sekarang gerbang tolnya sudah tidak difungsikan lagi karena untuk tol Trans Jawa ini transaksinya begitu masuk tap di Cikampek Utama baru bayar di pintu keluar. Kalau di tol Trans Jawa transaksinya adalah di gerbang tol Kalikangkung. Matahari semakin tinggi dan kendaraan masih cukup ramai. Jadi jalan tol Cipali ini
di KM 183 dari arah Cipali menuju Jakarta ada sebuah kisah yang dinamakan atau tempat yang dinamakan Batu Bleneng. Batu Bleneng ini sekaligus juga menjadi tempat wisata bagi warga lokal maupun juga warga daerah lain. Nanti akan kami tunjukkan di sebelah mana Batu Bleneng itu. Kenapa dinamakan Batu Bleneng? Karena konon Batu Bleneng itu zaman dahulu diambil dari sebuah gunung di sekitar Palimanan ini untuk memberhentikan mata air yang tumbuh atau yang muncul dari dalam tanah, sehingga oleh seorang tokoh yang punya keistimewaan maka batu itu didatangkan dari sebuah gunung, kemudian entah bagaimana caranya untuk memberhentikan sumber air di tempat ini. Dan tidak lama lagi di sebelah kanan di KM 183 tepatnya ada Batu Bleneng, dan inilah sebelah kanan 182 maksud kami, inilah sebelah kanan ini yang disebut Batu Bleneng. Kami sudah pernah mengupdate beberapa tahun lalu Batu Bleneng, dan Batu Bleneng ini konon juga terkena jalan tol waktu jalan tol Cipali ini dibangun, tapi konon tidak bisa dipindahkan, maka jalan tolnya yang digeser untuk menghindari Batu Bleneng tersebut. Sekarang sudah tiba di KM 183 dan tidak lama lagi akan tiba di gerbang tol Cipali yang saat ini sudah tidak difungsikan. Kendaraan sudah kembali lancar kembali. Hujan sejak beberapa bulan lalu, kondisi pembangunan di kanan kiri jalan tol Cipali ini sudah tumbuh hijau, rimbun, dan juga rumput-rumput sudah tumbuh kembali. Sekarang tiba di KM 184. Kembali cukup ramai, matahari bersinar semakin tinggi, dan sekarang sudah memasuki wilayah Kabupaten Cirebon. Di sebelah kiri ada mobil sebuah truk cukup besar, mobil truk maksud kami, dan biasanya mereka adalah mobil logistik ataupun mengangkut barang-barang, pengiriman barang-barang ke arah timur, baik kota Semarang, Solo, Surabaya maupun juga Denpasar, Bali. Masih cukup ramai, dan di depan tampak sudah tiba di gerbang tol Cipali yang saat ini sudah tidak difungsikan. Sekitar 500 meter lagi, maksud kami gerbang tol Palimanan. Inilah gerbang tol Palimanan yang saat ini sudah tidak difungsikan, hanya kendaraan langsung melintas, tidak ada transaksi di sini. Inilah gerbang tol Palimanan. Kami terus berjalan lurus ke arah Cirebon, dan ini sudah masuk di wilayah Kabupaten Cirebon.
Cipondo sekarang. Kendaraan masih cukup ramai, juga banyak kendaraan besar maupun juga bus dan kendaraan travel. Hingga Pejagan biasanya tol ini memang cukup padat karena banyak kendaraan besar. Nanti setelah Pejagan masuk ke wilayah Jawa Tengah, baru kendaraan sangat lancar. Dan sedikit lagi akan tiba di exit tol Plumbon dan Cirebon, dan di situ pula nanti kami akan mengakhiri perjalanan ini. Inilah exit tol Plumbon dan Cirebon. Seperti yang lurus harus ke arah Pejagan, Semarang, dan juga Solo. Dan demikian teman-teman, informasi sekilas mengenai perjalanan kami dari tol Cipali Ruas Sumberjaya hingga exit tol Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.